Shalom. Ya, anak-anak, kita belajar pelajaran 11 di dalam buku kurikulum 2013 dengan judul Bersyukur dalam Perbedaan. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Mari kita sama-sama membaca di dalam Ibrani 12 ayat 14. Ya, Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, mari kita bernyanyi dan berdoa. Mari sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai pembelajaran 11 supaya Engkau berikan hikmat akal budi buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita lebih lanjut, lebih dalam masuk di dalam pembelajaran kita naikkan bersama-sama pujian ini bersama dengan Bapak Thomas. Tuhan cinta segala bangsa. Mari Bapak Thomas. Oke, mari anak-anak kita akan memuji Tuhan lagu ini sama-sama. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Mari kita masuk di dalam pembelajaran berikutnya, yaitu penghantar. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti Allah sudah mengasihi kita. Kita juga belajar memperlakukan orang lain seperti diri sendiri. Pada pelajaran kali ini, kita akan melihat bahwa orang lain belum tentu sama dengan kita. Ternyata Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Apa yang harus kita lakukan dengan perbedaan itu? Ayo, apa yang harus kita lakukan? Perbedaan itu sangat indah. Pernahkah kamu membandingkan indahnya lagu yang hanya diisi oleh satu nada saja dengan lagu yang terdiri dari berbagai macam nada yang berbeda? Menurutmu, mana yang lebih indah? Tentu saja lebih indah lagu yang terdiri dari berbagai nada, bukan? Sekarang coba kamu bayangkan, jika pelangi hanya terdiri dari satu warna saja, menurutmu mana yang lebih indah? Pelangi yang terdiri dari satu warna saja atau yang terdiri dari warna-warna yang berbeda? Tentu saja lebih indah pelangi dengan warna-warna yang berbeda, bukan? Lihatlah betapa perbedaan itu, segala sesuatu justru terlihat indah. Begitu juga dengan hidup kita. Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan untuk saling melengkapi dan saling menolong. Ayo amati perbedaan yang ada di dalam kelasmu. Mari kita kegiatan ini membuat poster kelasku yang penuh warna. Wawancarailah salah seorang teman sekelasmu berdasarkan pertanyaan yang ada di dalam gambar. Krayon di bawah ini, tuliskan jawaban temanmu di dalamnya. Kemudian warnailah krayon tersebut dengan warna kesukaan temanmu itu. Setelah selesai, tempelkan gambar krayonmu bersama dengan gambar krayon milik semua teman sekelasmu pada krayon yang telah disiapkan oleh gurumu. Gambar yang digunting ada di halaman lampiran 5. Coba kalian melihatnya. Ya. Oke, sekarang kalian kerjakan bersama-sama. Teman-teman, ayo kita baca surat 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31.
Perhatikan ayat berikut ini. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat Alkitab yang baru saja kalian baca menunjukkan pemahaman Rasul Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota tubuh, sama seperti tubuh kita yang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Setiap anggota tubuh memiliki kegunaannya masing-masing. Walaupun berbeda, namun semua anggota tubuh berperan penting. Jadi jika ada yang boleh menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain, justru setiap anggota tubuh harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik. Ayo pahami ayat ini dengan lebih baik. Kegiatan 3, membuat komik anggota tubuh. Bacalah kembali kitab 1 Korintus 12 ayat sampai 31. Kemudian tulislah kata-kata pada komik di bawah ini sesuai dengan pemahaman yang kamu dapatkan dari ayat tersebut. Kamu dapat menggunakan bahasa dan kata-katamu sendiri. Oke, perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini dan kalian tulis di sebelahnya. Ya, perhatikan gambar ini dan tulis sebelahnya. Perhatikan gambar itu dan tulis sebelahnya. Kalian dapat mengerjakan? Oke, kalian bisa mengerjakan. Pasti kalian bisa. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari ayat di atas? Tulislah pada kotak di bawah ini. Ya, mari kita baca sama-sama. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita harus menerima kelebihan maupun kekurangan orang lain. Jangan merendahkan orang. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan poster kelas yang kamu lakukan bersama teman-temanmu di awal pelajaran ini? Kegiatan poster itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kamu dan teman sekelasmu adalah satu tubuh yang terdiri dari anggota-anggota yang berbeda. Kalian adalah sebuah keluarga yang memiliki banyak perbedaan, tetapi justru perbedaan itu dapat membuat kalian saling melengkapi dan menolong. Oke, kalian bisa melihat dari sisi temanmu yang perempuan, dari sisi temanmu yang laki. Mari kita baca sama-sama. Aku juga selalu bertanya pada Dita, jika tidak bisa mengerjakan PR IPA, sebaliknya jika ada tugas prakarya, dia selalu minta untuk menjelaskan cara membuatnya. Oh ya, aku jadi ingat, temanku Gali pandai sekali dalam pelajaran matematika. Jadi dia mengajariku, tapi aku pandai dalam pelajaran olahraga. Jadi aku yang mengajari dia. Wah, luar biasa ya karya Tuhan Yesus. Ia menciptakan semua manusia berbeda-beda supaya dapat saling melengkapi dan menolong. Dalam setiap perbedaan itulah Allah hadir. Allah ingin menghargai orang yang berbeda dengan kita dan menggunakan semua perbedaan itu untuk mengasihi dan menolong sesama. Mari kita lanjutkan bersyukur dalam perbedaan. Coba lihat sekelilingmu, bukan hanya teman sekelasmu yang berbeda darimu. Kamu hidup di tengah bangsa Indonesia yang penuh perbedaan budaya, suku, agama. Di luar bangsa Indonesia adalah bangsa-bangsa lain yang juga berbeda budaya dengan kita. Coba kita lihat. Mari kita kegiatan keempat, permainan mengenal perbedaan di sekitarku. Permainan ini akan membantu mengenal perbedaan dan keanekaragaman yang ada di sekitarmu. Mainkanlah permainan ini secara berpasang-pasangan. Namun terlebih dahulu kamu harus mempersiapkan perlengkapan permainannya. Ikutilah langkah-langkah berikut ini. 1. Guntinglah pola kartu pengetahuan. Kartu pertanyaan dan dadu di bawah ini digunakan pada papan permainan. Kedua, pilihlah sebuah benda kecil untuk digunakan sebagai pionmu. Misalnya, penghapus, batu kecil, dan lain-lain. Yang ketiga, letakkan tumpukan kartu pengetahuan dan kartu pertanyaan yang telah digunting pada kotak biru dan merah yang ada pada papan permainan. Yang keempat, aturan permainan. Tentukan permainan yang akan mulai terlebih dahulu. Setiap permainan bergantian membuang dadu lalu menjalankan pionnya
sesuai jumlah yang terdapat pada dadu. Jika pion berhenti pada kotak yang bertuliskan ambil kartu pengetahuan, maka permainan harus mengambil sebuah kartu pengetahuan dan membaca tulisan di dalam dengan lantang. Jika pion berhenti pada kotak yang bertuliskan ambil kartu pertanyaan, maka permainan harus mengambil sebuah kartu pertanyaan kemudian membaca dan menjawab pertanyaan yang tertulis di dalamnya. Jika jawabannya benar, maka permainan harus menjalankan pionnya maju 2 kotak. Tetapi jika salah, maka permainan harus menjalankan pionnya mundur 2 kotak. Pemain yang pertama sampai ke final adalah pemenangnya. Mari kita lihat gambar berikut ini. Kalian bisa bermain bersama dengan teman-temanmu. Ayo kita main bersama-sama. Kalian lihat gambar permainan ini. Di situ ada start. Ada angka 1 start, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian tinggal mengocok dadu itu dan dadu itu menunjukkan angka berapa dan pion bisa dijalankan. Kalau dadu itu muncul ke angka 2, berarti pion itu berjalan mulai angka 1, 2, jadi berhenti. Kalau pion itu kalau dadu itu dikocok angka 3, itu mulai berjalan. Kalian bermain kartu ini, kalian kocok dadu itu dan kartu itu menunjukkan angka keberapa. Habis itu kalian ambil di dalam kartu pengetahuan. Dari mengambil kartu pengetahuan, kalian bisa berjalan sampai berikutnya dan kalau sampai di angka 18, kalian finish. Berarti kalian sudah memenangkan permainan itu. Dari gambar-gambar itu kalian akan melihat berbagai macam suku dan budaya yang ada. Perhatikan ayat Alkitab berikut ini. Mari kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini mengajak kita semua untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Semua orang di sini juga berarti orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Bukan hanya menjaga perdamaian dengan orang-orang yang seiman dengan kita, melainkan juga dengan orang-orang yang berbeda agama, juga suku, negara, budaya dengan kita. Kita adalah anak-anak Allah, orang yang percaya kepada Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk hidup sesuai kehendaknya. Anak-anak Allah akan menunjukkan sikap hidup yang baik, termasuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini berarti kamu akan belajar menghargai orang berbeda denganmu. Jika ada temanmu yang berbeda agama, kamu akan menghormati ajaran dan tata cara beribadah yang dilakukannya. Jika ada teman yang berbeda suku, bahasa, atau budaya, kamu juga belajar menghormati kebiasaan yang dilakukan. Dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan, maka kamu ikut menciptakan perdamaian. Seperti yang diperintahkan Allah, dengan demikian kamu juga telah menunjukkan sikap bersyukur atas perbedaan yang telah diberikan Allah, yaitu dengan mengasihi semua orang berbeda denganmu. Ayo kita di dalam kegiatan 5 membuat syair lagu. Ya, siapa yang suka menyanyi, siapa yang suka menciptakan lagu? Ayo, mari kita sama-sama belajar di dalam kegiatan ini. Tuliskanlah sebuah syair lagu tentang mengucap syukur kepada Allah atas perbedaan budaya, suku, agama, dan bangsa yang telah diberikannya. Nyanyikanlah lagu tersebut di depan kelasmu dengan menggunakan irama lagu yang sudah kamu kenal atau irama lagu yang kamu buat sendiri. Mari kita tulis, saya bersyukur hidup di Indonesia, memiliki budaya, suku, agama yang beragam, membuktikan bahwa Allah sangat kreatif. Ajari saya Tuhan menjaga keberagaman. Mari kita masuk di dalam kegiatan 6. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Membuktikan bahwa Allah sangat kreatif supaya kita saling menghargai. Yang kedua, mengapa kita perlu bersyukur untuk keanekaragaman suku bangsa? Karena keragaman adalah kekuatan suatu bangsa. Karena dengan keragaman dapat mempersatukan bangsa. Yang ketiga, tuliskan 2 hal yang dapat kamu lakukan untuk menghargai teman yang berbeda agama.
tidak memaksakan suatu keyakinan tertentu, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Yang keempat, apa yang dapat kita pelajari dari surat 1 Korintus 12 ayat 12? Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita harus menerima kelebihan, kekurangan orang, dan jangan merendahkan. Yang kelima, mengapa kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang? Dengan berdamai menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Damai akan mendatangkan ketenangan dan berkat Tuhan. Di dalam pembelajaran 11, bersyukur dalam perbedaan ini kita akan mengakhiri. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan beraneka macam perbedaan di bumi. Ajarilah aku untuk menghargai perbedaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.